Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat kesehatan yang diberikan, kita bisa bertemu kembali di hari ini secara virtual dalam acara SMF Gria Expo 2021. Dan bersama saya Nisa Muluk, senang sekali saya bisa menyapa Sobat SMF dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Sobat SMF, meningkatnya populasi masyarakat dengan beragam latar belakang pengetahuan dan perekonomian di Indonesia tentunya berdampak pada tingkat kebutuhan terhadap rumah tinggal yang semakin besar dan akan terus bertambah meskipun di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Tentunya pandemi bukan halangan bagi kita untuk memiliki hunian idaman. Namun sebuah hunian idaman tidak lepas dari aspek-aspek penunjangnya. Untuk itulah kami hadirkan SMF Talk. SMF Talk adalah talk show yang berisi obrolan-obrolan menarik dan inspiratif, mulai dari tips memilih rumah, dekorasi di lahan terbatas, interior yang mempercantik rumah, sampai gimana caranya agar anggaran untuk kita beli rumah tidak membengkak. Di SMF Talk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ventriana, owner dari Sanggar Kemuning. Sanggar Kemuning ini sendiri adalah penyedia layanan untuk mempercantik taman di rumah atau perkantoran dan sudah ada sejak tahun 1987. Wow, seperti apa ya perjalanannya? Kita sudah tersambung bersama Mbak Ventri. Halo Mbak Ventri. Halo, halo semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar Mbak Ventri? Baik, alhamdulillah baik, sehat. Semoga kita semua di sini sehat-sehat juga ya semuanya ya. Amin, amin. Mbak Ventri, ini benar ya, Sanggar Kemuning sudah ada dari tahun 87 ya? Benar, dari aku belum lahir loh udah berdiri. Jadi ini perusahaannya Oke. si mama mertua ceritanya. Oh gitu, jadi ini meneruskan usaha keluarga ya. Betul. Oke, Mbak Ventri, hari ini di SMF Talk kita akan ngobrol-ngobrol dengan temanya adalah hidupkan rumah impian Anda dengan hijaunya tanaman hias. Nah ini pasti Sanggar Kemuning udah, apa ya istilahnya, udah ngelotok keluar dalam ya kalau urusan tanaman ya. Mudah-mudahan kita coba. Oke, silakan Mbak Ventri. Oke, sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Nama aku Ventriana Dian Putri, biasa dikenal dengan Ventri, atau biasanya yang paling sering dikenalnya manggilnya Bubu, karena anak-anakku manggilnya Bubu Oh gitu. gitu. Jadi ya, terus jadi dan sekarang aku menjalankan usaha Sanggar Kemuning ini bersama suamiku bareng-bareng. Jadi kita meneruskan usahanya si papa gitu. Dan Oke. Sanggar Kemuning itu bergerak dalam bidang tanaman hias. Jadi kita biasanya menyewakan tanaman ke kantor-kantor karena semuanya rata-rata maunya rental, nggak mau ngerawat nih. Terus kita juga bisa untuk landscape, bikin taman, dan maintenance, perawatan, dan sekarang kita juga ke jual beli tanaman hias gitu. Pas banget nih lagi trennya tanaman hias nih beberapa tahun belakangan ini ya. Betul. Oke, sekarang aku langsung masuk tentang aku mau cerita nih gimana sih menghidupkan rumah impian kita dengan hijaunya tanaman hias. Jadi sebelum kita ke tanaman hias, aku mau ngobrol dulu tentang hijau. Apa sih sebenarnya efek hijau itu buat kita? Jadi ternyata si hijau itu sendiri punya manfaat yang banyak sekali untuk kita. Pertama, hijau itu ternyata membuat kita lebih rileks. Seperti kebanyakan orang biasanya kalau liburan tuh sukanya ke gunung, camping, glamping gitu ya. Karena ternyata memang si hijau itu bisa memberikan efek santai, efek rileks, dan kita kayak lebih tenang untuk melihat si hijau-hijau dari tanaman ini gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih sentuhan warna hijau di rumah kita, kita seperti memberi liburan ke mata kita gitu. Jadi bisa bikin lebih tenang, lebih rileks ya, walaupun belum bisa kemana-mana, tapi ngeliat tanaman di rumah aja udah cukup ya Mbak Ventri. Udah lebih santai, lebih enak gitu kayaknya perasaannya dengan ada tanaman, dengan lihat kita hijau-hijau gitu. Terus yang kedua refresh itu lebih ke kalau misalnya kita di milenial sekarang ini nih Sobat IMF biasanya selalu
berhadapan dengan macet, terus kita udah sehari-hari ketemu sama screen, dan tanaman ini bisa merefresh mata kita, bisa bikin mata kita lebih sehat, bisa bikin mata kita lebih fresh, lebih sehat lah ya dengan melihat si hijau-hijau ini gitu. Terus peaceful tuh kita lebih damai, kayak misalnya lebih ke lihat hijau, kita lebih ke masuk ke psikologis nih, kita lebih ke stabil, kita emosinya lebih stabil, kita memberikan energi positif si hijau itu. Nah, jadi biasanya dengan kita melihat hijau-hijau, kita juga lebih kayak berimajinasi gitu. Jadi kayak ada suara burung-burung gitu. Identik sama alam kan, jadi kita kayak balik lagi ke alam. Terus yang balance lebih ke dengan aktivitas yang padat, dengan sekarang ini semuanya kita udah serba instan ya, semuanya set gitu. Jadi dengan adanya tanaman ini kita lebih menyeimbangkan. Biasanya kita kalau udah bermain sama tanaman, bermain sama hijau-hijau, kita akan lebih tenang, kita akan lebih balance gitu, lebih menyeimbangkan. Di sela-sela kesibukan kita pasti menyempatkan berdiam diri dulu dekat tanaman kita untuk melihat semua perkembangan tanaman, lebih ke menetralisir dengan keseharian kita gitu. Banyak ternyata manfaatnya ya dari si hijau ini ya. Iya Mbak Nisa, banyak banget. Dan sekarang aku masuk ke fungsi dan manfaat tanaman hias ya. Di sini aku bagi dua. Ada manfaat untuk kesehatan, ada manfaat untuk keindahan. Nah, ternyata untuk punya tanaman itu manfaat untuk kesehatannya itu banyak banget. Aku sampai bilang ini udah kayak magic gitu, karena saking banyaknya manfaat si tanaman. Pertama, anti polutan. Kenapa? Karena si tanaman ini benar-benar bisa menyerap racun, dia benar-benar menyerap polusi, karena tidak selamanya udara di dalam ruangan itu bebas polutan. Ternyata enggak. Tapi dengan kita taruh tanaman di rumah, itu bisa menyerap si racun-racun di udara itu. Gitu. Dan tentunya si tanaman itu kan dia berperan penting meningkatkan kualitas udara. Terus tanaman itu juga sebagai penghasil oksigen. Jadi tanaman itu banyak sekali untuk dia berfotosintesis, dia itu mengeluarkan oksigen. Jadi kita kalau dekat dengan tanaman, kita merasa lebih sehat, kita bisa menghirup udara lebih banyak karena oksigen yang dihasilkan lebih banyak. Gitu. Terus menjaga mental yang tadi itu terasa banget ketika kita bercocok tanam, kita di situ dilatih benar-benar untuk bersabar, di mana kita menanam dari mulai benih, dari bonggol kecil, jadi ada tunas, jadi pada akhirnya punya daun baru itu benar-benar melatih kesabaran, pada akhirnya emosi kita lebih stabil, itu benar-benar melatih banget untuk kesehatan mental kita, si tanaman itu. Terus yang terakhir bisa juga menjaga produk. Ini hanya sedikit fungsi dan manfaatnya yang aku ambil. Contoh-contohnya aja Mbak Nisa ya. Nah, terus yang terakhir menjaga produktivitas dan fokus. Jadi kalau misalnya kita di ruang kerjanya nih, kita taruh tanaman, itu benar-benar ternyata si tanaman itu bisa membuat kita lebih fokus dan meningkatkan konsentrasi. Jadi aku baca menurut survei itu tanaman itu meningkatkan konsentrasi sampai 30%. Gitu. Wow, sangat membantu sekali ya, terutama di masa-masa work from home seperti sekarang ya. Iya, betul. Nah, terus kalau untuk manfaat untuk keindahan nih, sebagai pelengkap dekorasi, itu kalau udah judulnya dekorasi pakai tanaman, itu mendadak tiba-tiba jadi seger, ya nggak sih? Jadi kayak bagus banget, jadi kayak enak gitu ngelihatnya. Jadi benar-benar tanaman itu cocok banget kalau untuk sebagai dekorasi. Terus memperlunak elemen keras, jadi kayak misalnya kita punya rumah kotak-kotak kaku gitu, terus tiba-tiba kita kasih tanaman, itu benar-benar bisa menjadikan rumah kita jadi lebih lunak, kayak lebih asri gitu. Terlihat sekali kalau misalnya perbedaan kalau rumah yang benar-benar blas nggak ada tanaman, terus tiba-tiba ada tanaman, jadi lebih kelihatan menarik
sangat memperlukan gitu. Terus yang terakhir Instagramable spot. Zaman sekarang ya kita butuh spot foto yang bagus gitu, dan bukan cuma untuk foto tapi juga untuk kita naruh produk kita apapun itu. Kita punya pojokan yang bagus, pojokan tempat kita duduk, tempat kita baca buku. Pokoknya di tempat kita biasa sering di situ kita kasih tanaman, itu mendadak kayak jadi bagus banget. Jadi kayak mahal gitu ya. Betul. Sekarang. Kalau zaman sekarang banyak yang pakai juga untuk background webinar tuh ya Mbak Fendri. Betul Mbak Nisa, bahkan banyak banget sekarang yang studio-studio podcast nih menyewa tanaman hanya untuk background di belakang studionya. Jadi tiap seminggu sekali kita ganti tanaman baru supaya studionya lebih fresh gitu. Oh, seru juga ya. Jadi nggak selalu sama ya backgroundnya ya. Betul. Iya, jadi itu judulnya nyewa tanaman karena dia tidak merawat, jadi kita selalu ganti tanaman yang baru gitu. Asik banget. Iya, terus sekarang aku lanjut di tips memilih tanaman hias indoor nih. Jadi buat sobat SMF nih yang lagi cari-cari rumah, pasti mikirin juga nih, bisa nggak ya kalau tanaman itu ditaruh di dalam rumah? Bisa banget. Jadi kita harus pilih tanaman yang dapat bertahan dengan sedikit sinar matahari. Karena otomatis kita taruh tanaman di dalam rumah dengan kadar sinar mataharinya lebih sedikit. Jadi kita harus pilih tanaman yang kuat gitu. Kita nggak bisa pilih tanaman yang biasanya kena full sun, terus kita taruh di dalam rumah, otomatis cepat layu. Jadi pintar-pintar kita memilih tanaman yang kuat, yang penyiramannya jarang-jarang, yang juga kena sinar mataharinya nggak terlalu sering gitu. Dan kita penting banget untuk merotasi tanaman, karena bagaimanapun kalau tanaman hidup tetap harus unsurnya harus tetap kena matahari. Jadi seminggu sekali ada yang dimasukin, ada yang dikeluarin, kita masukin lagi gitu, biar tanaman kita lebih subur dan awet gitu. Terus sesuaikan ukuran tanaman dengan lokasi penempatan. Kita penting banget, kita nggak bisa cuman suka tanaman ini pokoknya taruh di dalam rumah gitu ya. Nah kita harus sesuaikan dulu nih ukurannya. Kita mau tipe ukuran kalau di pojok yang ceilingnya tinggi, kita bisa pakai tanaman tinggi gitu. Atau misalnya ternyata ruangannya sempit, kita bisa pakai tanaman-tanaman gantung gitu. Dan biasanya kita kombinasikan tanaman dengan bentuk daun yang berbeda-beda. Jadi kan sebenarnya tanaman itu banyak sekali ya Mbak Nisa, jenisnya super duper banyak banget gitu. Dan jadi kita bisa milih tanaman di dalam rumah itu yang bentuk daunnya beda-beda. Ada yang kita kasih yang lonjong yang panjang, atau yang bentuknya love, atau sekedar bentuk daun yang berjeriji gitu. Jadi kita kan bentuk daunnya yang berbeda-beda gitu. Nah ini ada ilustrasinya nih. Di sini ada ruangannya juga tidak terlalu besar. Di sini dia pakai tanaman-tanaman yang beda-beda banget. Di sini ada pilosellum, terus di sini ada kaktus, di sini juga ada palem kuning. Jadi dia benar-benar mengkombinasikan si tanaman-tanaman dengan jenis yang berbeda. Selama dia kuat, nggak apa-apa ditaruh di dalam rumah dengan jenis yang berbeda. Gitu. Terus yang kayak di bawah nih ada tanaman dengan pot stainless tapi pakai standing pot. Ini tiga tanamannya itu berbeda-beda. Satu ini si sansevieria atau kita kenalnya lidah mertua. Lidah mertua ya, betul. Nah itu juga kuat sekali untuk di dalam ruangan karena dia penyiramannya jarang, bisa seminggu sekali dia masih aman. Terus ada peace lily. Peace lily tuh gunanya banyak banget juga untuk menyerap udara kotor. Terus di sini ada zamia, dia menggunakan beda-beda jenis tanamannya, itu jadi bikin nggak bosen gitu, jadi makin beragam. Terus yang ini juga cukup dipadukan dengan ada tanaman gantung, tanaman yang ditaruh di pojok atau di meja. Itu cukup banget, nggak perlu banyak-banyak, tapi kita bisa mengkombinasikan tanaman taruh di dalam rumah. Gitu. Nah ini ada lagi nih beberapa tanaman yang ditaruh di dalam pot. Terus yang ini dia kasih satu tanaman besar, cukup satu tanaman besar, itu udah bikin kayak asri banget karena dia punya karakter tanaman yang kuat. Dia punya daun yang lebar-lebar. Ini namanya Heliconia pisang.
terus ini di bawah dia juga pakai alokasia, udah cukup itu udah membuat ruangan lebih terasa hidup gitu ya. Terus yang ini, yang di tengah dia pakai tanaman marginata dan monstera. Ini benar-benar dua tanaman dengan jenis yang berbeda dan dengan bentuk daun yang sangat beda. Ini yang panjang-panjang dan ini yang sobek-sobek gitu. Terus yang sini dia banyak bermain dengan kaktus dan sukulen. Jadi di sini ada kaktus, di sini ada tanaman namanya patah tulang, di sini ada si sansevieria, terus di sini marginata. Jadi dia kasih di setiap ruangan itu dengan bentuk daun yang berbeda-beda. Itu bikin variasi yang jadi bagus banget. Gitu. Ini mirip-mirip, lebih ke bahwa tanaman di rumah itu bisa kok menggunakan pot dan jadinya nggak kotor karena kita suka pakai alas pot nih Mbak Nisa. Iya, betul. Iya, jadi kita nggak usah takut jadi banyak tanah karena kan pakai media tanam ya. Apalagi zaman sekarang banyak juga media tanam yang tidak kotor gitu, seperti hydroton yang bulat-bulat itu sebenarnya unsur seperti tanah tapi dia lebih kering karena bulat-bulat gitu dan tidak mengotori gitu. Jadi kita bisa padukan dengan media tanam seperti itu untuk di dalam rumah. Gitu. Okay. Nah, terus untuk jenis-jenis pot nih yang bisa digunakan untuk di indoor. Jadi sebenarnya pot itu kan banyak banget ya macam-macamnya jenisnya. Ada pot keramik, ada pot terakota, ada pot teraso, pot plastik, terus makrame, pot rotan, pot kayu, sama pot stainless. Jadi di sini sebenarnya untuk pemilihan pot yang kita gunakan di dalam rumah itu bisa sesuai sama karakter kita. Kita mau tipe yang agak-agak rustic, kita bisa pakai pot terakota. Atau kita mau lebih kelihatan elegan, rapi, kita bisa pakai pot keramik. Nah, ini nih contohnya. Nah, kalau yang biru ini pot keramik, dia kelihatan banget lebih elegan, lebih kelihatannya lebih mahal gitu ya. Lebih mahal, iya benar. Iya, dan pot keramik ini memang kelemahannya dia lebih berat dan mudah pecah. Jadi kalau misalnya untuk kita yang masih punya banyak anak kecil, sangat tidak disarankan pakai pot keramik ini gitu. Tapi biasa kalau di rumah orang tua kita sukanya memang pakai pot keramik ya untuk di dalam rumah gitu. Ya. Terus yang ini, yang coklat ini namanya pot terakota. Pot terakota itu terbuat dari tanah liat. Ini sebenarnya juga mudah pecah, tapi pot terakota ini dia lebih ringan dari pot keramik. Dan pot terakota ini dia mempunyai penyerapan yang baik. Jadi dia ketika kita menanam di pot terakota, dia kelembapannya lebih terjaga. Gitu. Terus ada namanya pot teraso. Pot teraso ini yang abu-abu ini nih. Pot teraso itu dia terbuat dari semen yang dibentuk. Jadi sebenarnya pot teraso itu kita bisa request, kita mau bentuk seperti apa. Nah, setelah dibentuk dengan semen, itu di coating pakai cat. Nah, itu namanya pot teraso. Tentu ini lebih berat. Biasanya pot teraso itu digunakan di dalam ruangan yang besar, seperti biasanya aku pakai pot teraso itu untuk di bank, terus di hotel gitu ya. Ya, betul, di hotel, di lobi gitu. Dia biasanya menggunakan si pot teraso ini. Terus kalau pot plastik nih, yang warna-warni. Jadi pot plastik ini masih menjadi idola buat si para plant parents ini, karena pot plastik ini selain emang ringan, udah gitu sekarang pot plastik ini memang terkesan biasa aja ya Mbak Nisa, tapi itu sekarang udah banyak sekali bentuknya. Sekarang pot plastik ada yang panjang, ada yang tinggi, udah berbagai macam warna gitu. Jadi dan pot plastik ini karena kita, apalagi kita menggunakan pot ini di dalam rumah, kita mesti pindah-pindahin. Kita kan jemur-jemur nih, jemur pagi tanamannya gitu. Jadi pot plastik masih menjadi idola sekali. Gitu. Lebih mudah untuk yang pemula terutama ya. Iya, betul Mbak Nisa, untuk yang pemula jadi nggak mau repot berat-berat gitu ya, angkat pot plastik masih oke lah. Terus di sini ada makrame, ini lebih ke apa? Seperti hiasannya kerajinan. Gitu kali ya. Betul,
hiasannya menjulang kayak jadi tetap ini untuk pot gantung. Jadi pot biasa digantung sih pakai makrame ini. Terus ada pot rotan ini lebih banyak dipakai untuk standing, dia untuk mengcover aja, biasanya tetap di dalamnya dikasih pot plastik gitu. Jadi biasanya biar lebih kelihatan cantik, lebih kelihatan rapi, bisa pakai si pot rotan, standing pot rotan ini. Nah, di sini ada pot stainless, terus ada pot kayu. Sebenarnya ini tuh dekorasi aja, karena masing-masing punya minatnya apa, kesukaannya apa, tapi pastikan yang namanya pot, jangan lupa harus sirkulasi di pot itu bagus. Jadi jangan sampai asal milih pot, tapi kita nggak lihat kalau bawahnya ternyata nggak ada lubangnya gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi harus tetap ada sirkulasi. Jadi airnya juga mengucur dari bawah kalau kita nyiram, nggak ngendap di bawah gitu. Gitu Mbak Nisa tentang pot-pot. Oke. Terus aku mau cerita nih tentang tips merawat tanaman hias di indoor. Karena ternyata masih banyak sobat SMF mungkin masih mempertanyakan, emang aman ya tanaman taruh di dalam rumah gitu. Jadi gini, akhir-akhir ini justru banyak sekali aku permintaan untuk mendekorasi rumah dengan menggunakan tanaman. Dan itu bisa Sobat SMF lakukan dengan penyiraman yang dilakukan 3-5 hari sekali. Jadi kalau kita punya tanaman nih di dalam rumah, jangan sering siram. Karena kan otomatis penguapannya semakin sedikit. Tanaman itu penguapannya banyak ketika dia kena matahari, udara yang di luar gitu ya. Ketika di dalam rumah penguapannya jadi semakin sedikit. Jadi jangan terlalu sering nyiram. Biasanya kita justru seminggu sekali, 3 hari sekali gitu. Untuk beberapa jenis tanaman juga bahkan sampai 2 minggu sekali ada yang kuat gitu. Untuk kita siram jangan terlalu sering. Terus yang kedua, setiap tanaman hias tetap butuh sinar matahari. Nah, makanya di sini kenapa kita tetap merekomendasikan punya tanaman itu yang bisa dirotasi. Jadi misalnya kita suka tanaman palem di dalam rumah nih, kita kalau bisa punya tanaman palem satu lagi untuk di luar. Jadi seminggu sekali kita tukeran. Jadi buat yang di dalam minggu depan kita keluarin, jadi dia dapat asupan matahari. Yang udah di luar kita masukin. Nah, jadi kita rotasi atau kita taruh di pinggir-pinggir yang ada jendela besar, di dekat ruang tamu atau di belakang tempat laundry. Jadi bagaimanapun dia tetap harus kena si matahari walaupun sedikit, walaupun hanya shading matahari, itu tanaman yang sehat tetap butuh matahari untuk mereka berfotosintesis. Gitu. Ini untuk dirotasinya biasanya berapa lama nih Mbak Ventri? Misalnya ditukernya apakah seminggu di luar, seminggu di dalam? Ya, biasanya kita gitu, seminggu di luar, seminggu di dalam, untuk rotasinya 1 minggu. Atau biasanya kita kalau misalnya di sini ada plant-plant yang rajin gitu ya, kita biasanya tiap pagi 2 hari sekali pagi kita jemur aja keluar, nanti jam 9, jam 10 kita bawa lagi masuk gitu. Dan itu biasanya lebih sehat, karena dia tiap hari kena matahari pagi gitu. Nah, terus pemupukan dilakukan secara berkala, frekuensinya antara 2 minggu sampai dengan 1 bulan sekali. Jadi kita punya tanaman tuh bukan berarti kayak ya udah punya hiasan aja gitu, tapi enggak gitu. Tapi kita punya tanaman seperti kita punya peliharaan nih gitu, karena mereka kan si tanaman ini makhluk hidup ya, tetap butuh disiram, ya tetap butuh dipupuk, bahkan dikasih vitamin supaya dia terus tumbuh daun yang sehat gitu. Jadi kita jangan sampai lupa untuk melakukan pemupukan, apalagi sekarang, apalagi rentan banget tanaman yang di dalam rumah. Kalau misalnya kita nggak jemur-jemur itu bisa kena hama. Nah, kita juga harus jadi kita juga harus semprot anti hama, semprot untuk menghilangkan si kutu-kutu putih yang suka nempel di daun gitu. Gitu. Setelah kita bisa itu, kita pasti bisa punya tanaman di dalam rumah.
Nah, gimana sih kita bisa mewujudkan semua itu? Kadang aku tuh masih suka denger gitu apa cerita-cerita dari customer. Aku pengen banget dia punya ini itu gitu kan. Tapi aku belum rumah sendiri nih, aku masih di rumah mama atau aku masih ngontrak nih gitu. Jadi sebenarnya teman-teman tepat banget ya berada di SMF ini karena benar-benar semua informasi teman-teman mau punya rumah semua ada di sini nih. Jadi teman-teman bisa mendekorasi dengan tanaman dan interior apapun itu, kalau teman-teman bisa punya rumah sendiri kayak lebih lega nggak sih Mbak Nisa? Ya kan lebih kayak, wah mau berkreasi apapun itu gitu. Jadi memiliki rumah sendiri itu jalan pertama yang bisa kita lakukan agar bebas untuk berkreasi, mendekorasi rumah kita sendiri. Gitu. Iya, setuju banget. Dan bahkan kalau menurut aku tanaman itu dekorasi yang mudah sekali dipindah-pindah ya Mbak Fendri ya. Daripada misalkan kita ganti dengan dekorasi yang ambalan yang udah nempel di rumahnya. Kalau tanaman kan kita pindah rumah bisa dibawa juga gampang. Betul, bahkan kita ada jasa pindahan untuk tanaman. Karena kan kalau Wah, tanaman kayak takut patah atau takut iya. rusak gitu. Jadi packingnya harus benar dan bagaimana kita nanti pas pindahin tanamannya nggak pada saat siang hari karena kan takut langsung gosong selama di Hmm, perjalanan hmm, gitu. hmm, hmm. Jadi memang banyak sekali yang minta aku mau pindahan tapi tanamanku minta tolong diangkut, dipackingin gitu. Saking saking sudah cinta sekali sama tanamannya jadi takut tanamannya rusak ya jadi harus benar-benar packingnya gitu. Iya dong, apalagi yang udah koleksi tuh ya. Iya, betul kan sekarang harga tanaman nggak murah ya, Eh, eh. berjut gitu sekarang, jadi benar-benar dijagain sampai dimasukin ke akuarium gitu. Gitu. Jadi dan kalau udah punya rumah nih, udah tahu nih kita mau apain, kita juga harus kenali spot yang mau kita gunakan untuk jadi tempat apa sih sekarang tuh punya sanctuary gitu loh Mbak Disa. Ya, Kita punya pojok di mana kita merasa nyaman, pojok di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri. Suka gitu nggak sih? Pokoknya nyamannya di sini gitu. Dan biasanya dengan kita tambahin si dekorasi tanaman itu menjadi salah satu tempat yang makin bisa bikin kita lebih rileks gitu. setuju banget. Gitu terus jadi buat aku di sini apalagi aku kepoin banget nih Mbak Nisa SMF Hmm, ini gitu dan super duper wah ternyata infonya banyak sekali dari Sabang sampai Merauke nih seluruh Indonesia nih benar-benar kebuka semua nih info tentang rumah mau kayak gimana mau tipe yang seperti apa, ada semua infonya di sini. Jadi bukan sesuatu yang sulit nih apa kalau misalnya kita benar-benar gabung di SMF ini, kita pantengin terus nih sampai akhir, kita pasti mudah-mudahan kita bisa punya rumah melewati SMF ini. Gitu. amin, amin, amin. Jadi keputusan kita udah tepat nih berada di SMF Expo 2021 karena semua informasi dan referensi sangat mudah di sini untuk kita punya rumah impian, rumah idaman kita. Gitu Mbak Nisa. Iya, setuju banget tuh. Sobat SMF denger tadi ya kata Mbak Fendi ya. Udah pas banget nih kita ada di SMF Gria Expo 2021. Selain bisa mendengar tips-tips seru untuk menghias rumah, kita juga bisa langsung cari rumahnya yang sesuai dengan budget, sesuai dengan kebutuhan dan juga dengan keinginan kita ya Mbak Fendri ya. Betul banget. Mbak, sekarang aku mau bacain pertanyaan-pertanyaan dari Sobat SMF, boleh ya? Oh iya, ya boleh. Ini nih pertanyaannya penting nih ya. Yang pertama ada yang nanya gini, tanaman apa yang cocok dan mudah untuk dirawat bagi pemula sih Mbak? Gini, kalau untuk pemula, jadi sebenarnya aku itu juga pemula loh Mbak Nisa. Oh masa? Beberapa tahun belakangan gitu, karena tadinya belum ikutan terjun sama suami nih. Terus akhirnya aku terjun ke sini dan aku pun bertanya-tanya, maunya pokoknya untuk pemula maunya yang gampang gitu. Gampang, betul. Nah, ternyata sebelum kita cari tanaman apa yang gampang untuk kita rawat sebagai kita pemula nih, kita Hmm? harus tahu dulu nih rumah kita itu tipenya kena mataharinya gimana nih? Apa kena Hmm. matahari barat atau kena matahari? Kita harus tahu dulu nih lokasi nanti kita mau taruh tanaman kita akan diletakkan di mana? Di teras depankah atau kita memang mau taruh untuk di dalam, dekorasi di dalam atau di belakang? Dengan kita tahu diletakkan di mana, kita jadi tahu, kita jadi bisa milih tanaman apa nih yang cocok gitu. Misalnya nih contohnya, kita bisa pakai Sansevieria atau si lidah mertua gitu ya. Hmm. Itu salah satu tanaman yang kuat.
yang nggak usah jarang siram, buat aku untuk pemula itu cocok banget. Dan walaupun jadi ternyata si Sansevieria ini jenisnya banyak banget. Jadi kita kalau nggak suka bentuknya biasa aja gitu-gitu, ternyata banyak loh jenis-jenis yang biasa dia ngelingker atau apa Mm-mm. gitu. Banyak banget jenis-jenis Sansevieria itu yang bisa kita pilih, yang kita nggak usah khawatir sebagai pemula untuk merawat si Sansevieria itu. Ya. Terus jenis pilo juga, pilo itu kan banyak banget ya, ada pilo marble, pilo selum atau apapun itu jenis pilo Mm-mm. sebenarnya tanaman yang kuat, yang cukup kuat untuk kita sebagai pemula, nggak usah terlalu yang banyak dikasih apa-apa gitu, karena jenis-jenis lain seperti alokasia atau yang lain kan kita harus pantengin nih, kita harus kasih vitamin nih, kita harus kasih apa nih gitu. Tapi jenis pilo ini lumayan bandel sih menurutku gitu. Oke, jadi ada dua yang disaranin sama Mbak Ventri untuk yang pemula gitu ya. Yang pertama yang variannya Sansevieria ya kan, atau yang lidah mertua. Itu ada yang panjang daunnya, ada yang pendek-pendek juga ya Mbak ya. Betul, beragam variasinya banyak banget Mm-mm. ternyata. Ada yang silver juga, ada yang Mm-mm. dililit-lilit, emang banyak sekali Manisa. Satu lagi yang philo atau philodendron itu ya, banyak banget macamnya memang itu juga ya. Oke, Betul. ada lagi nih yang bertanya nih, Mbak Ventri katanya gini, kalau misalkan mau buat ruang tamu yang ukurannya hanya 2 kali 2 meter, itu sebenarnya pakai tanaman apa yang cocok? Karena pernah dicoba dengan pot katanya, tapi jadi kelihatan sempit tempatnya. Oke, ruangannya sekitar 2 kali 2 gitu ya. Mm-mm. Kalau misalnya saran dari aku, jangan gunakan pot bulat. Jadi kalau Oke. ruangan kita kecil, kita gunakan pot kotak yang ramping-ramping yang kita bisa taruh di pojok, kita taruh pojok gitu. Terus jangan gunakan pot yang warna-warni karena akan Hmm. terasa semakin sempit gitu. Jadi cukup satu warna, apalagi kalau warnanya mirip-mirip sama warna dinding, warna tembok gitu. Ya. Itu jadi bikin lebih elegan, nggak kelihatan terlalu jadi kayak rame banget gitu. Dan jangan lupa pilih tanaman yang jadi gini, ada yang sukanya rame gitu. Sebenarnya Mm-mm. nggak apa-apa, tapi jangan sampai milih semuanya yang gede-gede gitu. Jadi aku saranin satu tanaman gede, terus bawahnya yang kecil-kecil, itu cukup. Atau untuk tempat yang sempit, kita juga bisa pakai floating shelf tadi itu. Ya. Kita di floating shelf itu, kita kasih si tanaman-tanaman gantung yang menjuntai, itu udah cukup gitu. Jadi kalau takut sempit, kita pakai floating shelf, kita kasih tanaman di pot-pot kecil dan biarkan dia menjuntai menggantung, itu udah cukup buat aku itu. Oke, jadi gitu ya untuk ukuran ruangan-ruangan yang kecil dipilih, jangan semuanya yang tinggi-tinggi atau yang besar-besar, atau jangan semua juga yang terlalu kecil-kecil ya, disesuaikan. Mbak Ventri, ini ada satu pertanyaan yang ini juga kayaknya pertanyaan aku pribadi juga nih, terwakili. Karena ada yang nanya gini, gimana caranya nyiramin tanaman-tanaman yang indoor tanpa bikin tempat sekitarnya jadi berantakan gitu Mbak? Karena kan kalau kita nyiram tanaman kan biasanya airnya ada yang rembes keluar kan? Atau harus dibawa keluar dulu baru disiram, itu biasanya gimana sih Mbak Ventri? Iya, kalau kita di sini biasanya gitu Mbak, untuk lebih aman karena apalagi tanaman yang sehat itu kita pakai media yang poros. Media poros itu di mana medianya kalau kita nyiram, medianya tuh langsung ngocor, jadi dia Langsung rembes. langsung rembes ke bawah. Jadi memang baiknya kita taruh luar nih, kita sekalian jemur di luar baru kita siram-siram gitu. Atau kalau misalnya teman-teman malas repot nih keluar-keluar gitu ya, bisa pakai tatakan air, tatakan pot gitu ya yang agak lebih gede, terus kita nyiram, dan nyiramnya jangan pakai yang can gede gitu karena bisa berantakan gitu. Jadi kita bisa misting, semprot-semprot aja. Oke. Sebenarnya semprot-semprot itu sangat membuat lebih rapi ya. Jadi kita karena nggak mau ke media banget gitu. Jadi kita semprot-semprot aja berkala. Kita cek media. Biasanya aku selalu nyaranin tuncelepin aja telunjuknya ke media. Kalau medianya udah lembab berarti udah cukup. Jadi dia nggak perlu sampai basah banget gitu. Oke, jadi pakai yang kayak semprotan untuk yang seperti spray gitu juga bisa ya Mbak Fendri ya? Betul. Oke, ada lagi nih Mbak yang tanya, kalau untuk tanaman indoor di dalam ruangan kamar mandi itu cocoknya apa ya Mbak Fendri? Ini agak tricky nih, soalnya kan kalau kamar mandi kan ruangannya biasanya lembab ya.
betul. Nah, itu tadi kalau kamar mandi cocok juga peace lily. Peace lily itu kuat juga dia, dan dia sangat menyerap udara kotor loh Mbak Nisa, si peace Oh lily itu. ya, Mana oke. dia cantik, apalagi kalau dia berbunga gitu, ada bunganya di tengah-tengah warna putih, itu Oh cantik. bagus ya. Iya, bisa pakai peace lily atau bisa pakai tadi sansevieria tadi, karena dia penghasil oksigen terbanyak tuh si sansevieria. Atau bisa pakai bromelia juga. Bromelia juga cocok ditaruh di dalam si kamar mandi itu karena dia nggak perlu banyak siram, yang penting dia lembab di sela-sela daunnya, aman. Oke, jadi itu tadi pilihannya kalau untuk yang di kamar mandi bisa menggunakan peace lily atau sansevieria yang lidah mertua itu, atau tadi satu lagi apa bromelia ya? Bromelia ya. Bromelia, oke. Ada lagi nggak sih mungkin tipsnya dari Mbak Ventri nih, terutama untuk rumah-rumah yang mungil-mungil ini, misalkan di satu ruangan itu maksimal berapa pot atau berapa tanaman gitu supaya tetap kelihatan asri tapi nggak kelihatan terlalu rame. Oke. Jadi sebenarnya balik lagi ke selera Mbak Nisa. Kalau misalnya ternyata seleranya suka yang mini tropical, di mana sukanya rame, banyak tanaman tapi tetap terlihat enak gitu. Jadi bisa pakai metode leveling gitu, di mana punya tanaman tinggi tapi bawahnya ada medium, terus ada perdu sama ada ground covernya. Itu juga nggak masalah untuk ruangan yang sempit, tapi memang tipenya suka ala-ala yang mini forest gitu. Nah, itu bisa diterapkan seperti itu gitu. Atau kalau misalnya memang yang penting seger-seger aja nih, di ruangan kecil ada tanaman, nah bisa pakai minimalis, pakai yang pot gantung tadi, cuma 1-2 cukup gitu. Atau jadi balik lagi ke selera atau ya. yang tipe yang zen. Kalau misalnya kita lihat nih, kalau ala-ala Jepang yang Zen Garden itu dia cukup pakai satu tanaman aja, tapi dia kombinasikan pakai kayu atau pakai aksen patung atau pakai elemen-elemen seperti bukan pasir ya, lebih ke kayu-kayu ditata gitu. Itu udah cukup gitu. Balik lagi ke selera kita. Oke, tapi sebenarnya kesalahan yang paling sering dilakukan sama planter pemula tuh seperti apa sih Mbak Ventri? Dia belum paham untuk jenis ini perawatannya seperti apa. Karena masing-masing tanaman kan punya treatment yang berbeda-beda. Philodendron seperti apa, bromelia seperti apa, atau si anthurium, alocasia. Jadi memang kalau untuk pemula kita pelajarin dulu gitu. Ini baiknya jangan kalau misalnya pilo disiram terus tiap hari, lama-lama lonyot, bonyok. Ya ada yang memang harus jarang-jarang disiram, ada yang harus sering disiram gitu ya. Oh iya, lebih ke cara perawatannya gitu. Cara perawatannya, kayaknya itu aku tuh kesalahan paling banyak yang aku lakukan itu. Semua disamain, siramnya sekali seminggu aja. Tapi Mbak Ventri, kenapa maaf? Iya, tapi kadang lama-lama punya tanaman itu kayak punya anak, lama-lama juga jadi kayak ikut kebiasaan kita. Jadi yang harusnya sering siram tapi jarang siram, tapi jadi kuat gitu. Makanya magicnya tanaman, karena ya itu apalagi kita benar-benar sayang sebenarnya gitu ya, sayang sama tanaman, suka sama tanaman gitu. Lama-lama treatment tanaman itu justru mengikuti kita, treatment dari kita gitu. Jadi bisa beradaptasi juga dengan pemiliknya ya. Banget, iya. Makanya kita kadang suka sharingnya kalau di kebun kita seperti ini ya gitu. Jadi bisa ngikutin cara kita di kebun, atau nanti balik lagi pelan-pelan diadaptasi pakai cara teman-teman semua di rumah seperti apa gitu. Wih, luar biasa. Aku yakin pasti Sobat SMF juga udah gak sabar nih pingin memulai perawatan dengan tanaman-tanamannya, atau malah makin tambah sayang dengan tanaman yang udah ada ya Mbak Ventri ya. Amin. Amin. Kalau ada yang mau tanya-tanya sama Mbak Ventri, Sobat SMF bisa hubungi ke Instagramnya mungkin atau lewat apa? Bisa lewat Instagram di Sanggar Kemuning Official, Instagramku, atau bisa langsung ke websitenya www.sanggarkemuning.com. Oke, jadi bisa ke Instagramnya @sanggarkemuningofficial atau bisa ke websitenya langsung www.sanggarkemuning.com ya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Ventri. Semoga terus menginspirasi sobat-sobat SMF dan juga bikin saya semangat nih untuk lebih ngurus tanaman lagi. Semangat. Semangat. Terima kasih ya Mbak Ventri, salam sehat selalu.
Assalamualaikum semua, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik Sobat SMF, itu dia tadi SMF Talk kita bersama Mbak Ventriana dari Sanggar Kemuning ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol mengenai hidupkan rumah impian Anda dengan hijaunya tanaman hias. Jadi kira-kira udah tahu mau tanaman hias apa yang Anda gunakan di rumah Anda? Atau mau cari rumahnya dulu? Boleh. Paling tepat di sini ya, di SMF Geria Expo 2021. Yang pastinya juga acara ini akan terus berlangsung sampai tanggal 19 September 2021. Dan juga ada foto dan video challenge. Cara ikutannya juga gampang. Sobat SMF tinggal upload aja foto atau video di feed Instagram Anda. Nanti tulis captionnya, ceritakan tentang motivasi kamu, kenapa kamu harus punya rumah. Nanti cerita yang paling menarik, paling inspiratif akan mendapatkan total hadiah 10 juta rupiah. Jangan lupa hashtagnya SMF Geria Expo 2021, SMF Yuk Beli Rumah. Follow juga Instagram dan Facebook @PT_SMF_Persero. Oke? Sekali lagi SMF Geria Expo 2021 masih terus berlangsung hingga tanggal 19 September. Jadi masih ada waktu untuk Sobat SMF bisa mengikuti keseruan-keseruan yang ada di acara ini. Kita punya SMF Talk setiap hari Sabtu. Ada sosialisasi produk KPR dan pastinya ada promo-promo spesial dari seluruh developer yang berpartisipasi. Nah, info lengkapnya bisa langsung lihat Instagram @PT_SMF_Persero. Sekali lagi, sampai tanggal 19 September 2021 ya Sobat SMF, langsung login aja ke www.smfgeriaexpo2021.com. Oke, saya Nisa Muluk atas nama segenap kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di SMF Talk edisi berikutnya. Sampai jumpa.